Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1093 sudah dapat dipastikan akan rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1093 yang diberikan oleh Redon. Ya, menurut Redon, chapter 1093 kali ini akan memperlihatkan keseruan kelanjutan pertarungan sang kaisar lautan Mugiwara Luffy versus Admiral Kizaru. Nah, sebelumnya seperti yang kita tahu di akhir chapter 1092 kemarin, akhirnya sang Admiral Kizaru berhasil dibuat tertekan sekaligus terkejut melihat bagaimana kemampuan dari kekuatan Gear 5 Luffy yang berhasil mencengkeram Kizaru. Selain itu menurut Redon, chapter ini juga akan memperlihatkan bagaimana akhirnya Gorosei Sartun dibuat marah besar akibat ulah dari kelompok bajak laut topi jerami beserta aliansinya yang berhasil membuat pihak angkatan laut semakin terdesak. Lalu kejutan apa lagi yang akan diungkap oleh Oda Sensei di chapter 1093 kali ini, serta apa yang akan direncanakan oleh kelompok bajak laut topi jerami untuk menghadapi Gorosei Sartun? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1093 kali ini mendapatkan judul Luffy vs Kizaru. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter ini akan merujuk pada kelanjutan pertarungan Luffy versus Admiral Kizaru yang terjadi di chapter 1092 kemarin. Selain itu di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request dari salah satu fan One Piece yang memperlihatkan beberapa binatang Tarsius yang sedang mencuri kacamata milik Koby dan juga Helmeppo. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan kelanjutan pertarungan Luffy versus Admiral Kizaru. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Kizaru benar-benar dibuat tidak berdaya oleh kekuatan Gear 5 Luffy. Ya, Kizaru diputar-putar oleh Luffy hingga berkali-kali. Namun menariknya, Admiral yang satu ini justru terlihat cukup tenang. Bahkan ekspresi dari Admiral Kizaru pun tidak memperlihatkan bahwa dia sedang merasa terancam. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di dalam Labo Fest. Nah, di sini Dr. Vegapunk memutuskan untuk pergi ke Fabrio Pass bersama dengan Sanji dan juga Atlas. Ya, mereka ingin menyelamatkan Bani yang sebelumnya telah diajar oleh Admiral Kizaru, sekaligus mengubah akses perintah dari para pacifista dengan menggunakan chip otoritas. Dr. Vegapunk juga menggunakan kendaraannya sendiri yang bernama Vega Tank. Di sisi lain, Dr. Vegapunk juga menyebutkan bahwa Bani sebagai seorang anak kecil yang membicarakannya seolah dia masih bocil. Selain itu, kita juga diperlihatkan Nami, Usopp, dan Edison yang terlihat mengawasi keadaan di ruang Labo Fest. Sementara itu, Jinbe ditugaskan untuk membawa semua barang milik Dr. Vegapunk ke belakang Pulau Egghead. Nah, setelah sebelumnya Vega Force One hancur akibat dampak pertarungan Luffy versus Admiral Kizaru, akhirnya kita diperlihatkan Vegapunk Lilith yang menggunakan Franky Shogun untuk membawa kapal Tosen Sunny ke titik yang sama dengan Jinbe, yaitu di belakang Pulau Egghead. Sementara itu, Franky memutuskan untuk turun menuju ke Fabrio Pass untuk menyelamatkan Bani. Nah, scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan Bani di Fabrio Pass. Ya, di sini kita diperlihatkan Bani yang sedang bertarung melawan para angkatan laut. Ternyata Bani berhasil diselamatkan oleh Sentomaru ketika Bani terjatuh. Namun tak lama kemudian Sentomaru pun kembali pingsan. Setelah itu scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke lokasi pertarungan Zoro versus Rob Lucci. Nah, tanpa basa-basi, Rob Lucci kemudian berubah ke mode awakeningnya, sementara Zoro bersiap menggunakan pedangnya yang mengeluarkan aura api. Jelas dari sini saja, Zoro tampak benar-benar serius untuk segera menghabisi Rob Lucci. Bahkan dengan sangat tegas, Zoro mengatakan, "Dengan kekuatan ini, kau tidak akan bisa melawan kapten kami." Rob Lucci pun kemudian menjawab, "Ini layak untuk membunuh Komandan Yonko sepertimu."
Nah, setelah itu kita pun kembali diperlihatkan pertarungan Luffy versus Admiral Kizaru. Ya, Kizaru sudah terhempas ke arah laut setelah dilempar oleh Luffy. Namun berkat kekuatan buah iblis Pika Pika no Mi, Kizaru pun berhasil selamat dan terbang di atas laut. Tepat di momen ini, Kizaru kemudian menciptakan beberapa cloningannya dan langsung kembali menyerang Luffy. Ya, serangan tersebut berhasil membuat Luffy terluka. Namun, Luffy kemudian membalas serangan Kizaru tersebut dengan menggunakan teknik Gomu Gomu Downstem untuk menghancurkan semua cloningan milik Kizaru dalam sekali serangan. Tetapi sayangnya Kizaru yang asli sudah pergi meninggalkan Luffy. Ya, rupanya Kizaru pergi menuju ke Labo Fest untuk tetap fokus pada misinya, yaitu menghabisi Dr. Vegapunk. Kizaru sadar jika dia terus meladeni Luffy, maka semua rencananya akan gagal. Nah, setelah sampai di Labo Fest, ternyata Dr. Vegapunk telah pergi menggunakan Vega Tank untuk menuju ke Fabrio Fest. Kizaru yang menyadari hal ini pun segera mencari keberadaan Dr. Vegapunk, hingga pada akhirnya dia menemukan Dr. Vegapunk yang sedang menggunakan Vega Tank. Tanpa basa-basi, Kizaru pun langsung terbang menuju ke Vega Tank dan menyerangnya dengan teknik cahaya. Sayangnya, usaha Kizaru tersebut gagal setelah Luffy datang dan melindungi Vega Tank. Ya, di sini kita diperlihatkan momen yang sangat epik ketika Luffy berhasil mengambil semua serangan cahaya milik Kizaru dan melemparkannya ke berbagai arah. Jelas hal ini pun menimbulkan sebuah ledakan di mana-mana. Nah, melihat hal tersebut, Kizaru merasa semakin kesal kepada Luffy. Dan tepat di momen ini juga kita diperlihatkan Dr. Vegapunk, Sanji, dan Atlas yang berhasil selamat sampai tujuan. Lalu kemudian di akhir chapter, Vegapunk Atlas memberikan perintah baru kepada para pacifista. Nah, perintah itu pun otomatis akan membatalkan perintah yang sebelumnya diberikan oleh Admiral Kizaru. Namun perebutan otoritas akses para pacifista tersebut membuat Gorosei Sartun sangat marah. Di mana chapter 1093 kali ini ditutup dengan memperlihatkan Gorosei Sartun yang menatap dengan tatapan yang sangat mengancam. Jelas jika nantinya Gorosei Sartun benar-benar akan turun dan ikut terlibat dalam konflik ini, maka hal ini akan menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami. Karena seperti yang kita tahu, para Gorosei ini bukanlah orang yang lemah sebagai salah satu pemimpin tertinggi di organisasi pemerintah dunia. Lalu apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami? Mampukah mereka menghadapi Gorosei Sartun? Next akan kita bahas ya bosku, setelah chapternya rilis, oke? Nah, itu tadi merupakan spoiler lengkap One Piece chapter 1093. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.